Hai guys, di vlog sebelumnya kita sudah menjelajahi kota Tongxing, sebuah kota perbatasan di sisi Tiongkok yang berhadapan langsung dengan kota Mong Chai di Vietnam dan menyaksikan kehidupan perdagangan lintas negara. Nah, di episode kali ini, perjalanan kita akan berlanjut menyeberang perbatasan, tapi bukan dengan mobil atau kapal, melainkan dengan berjalan kaki melintasi jembatan yang menghubungkan Tiongkok dan Vietnam. Beberapa puluh langkah saja dari sini, kita sudah memasuki Mong Chai, kota perbatasan di sisi Vietnam. Di sinilah kita akan menjelajah, merasakan suasana khas Vietnam Utara, mulai dari suasana pasar tradisionalnya, cita rasa kuliner setempat, dan denyut kehidupan yang begitu berbeda dengan sisi Tiongkok. Selamat datang di Mong Chai, Vietnam. Yuk kita mulai petualangan baru di negeri Vietnam. Selamat siang semuanya dari kota Tongxing, daerah otonom etnis Chuang, Guangxi, sebuah kota perbatasan antara Tiongkok dengan Vietnam. Setelah satu malam di kota Tongxing, hari ini aku mau ke Vietnam, nyebrang ke Vietnam. Di belakang aku ini adalah sebuah pos perbatasan ya. Cukup ramai di sekitar sini. Sekarang jam 12 siang. Setiap harinya banyak pedagang dari Vietnam, dari kota Mong Chai di seberang sana, yang nyebrang ke kota Tongxing untuk berdagang. Banyak juga yang datang bekerja di sini. Sebelumnya aku sudah bikin vlog di kota Tongxing. Bagi teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton dulu. Nah, ini pos perbatasannya buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam waktu setempat. Imigrasinya di dalam sana, dan di dalam sana nggak boleh ambil foto ataupun video ya. Sampai ketemu di Vietnam. A few moments later. Nah, aku udah lewat imigrasi pihak Tiongkok. Sekarang aku lagi berdiri di atas jembatan yang menghubungkan kota Tongxing di Guangxi dengan kota Mong Chai di Vietnam sana. Di seberang sana kita harus lewat imigrasi Vietnam lagi. Dan ini adalah sebuah sungai yang memisahkan kota Tongxing dengan kota Mong Chai di Vietnam. Namanya Sungai Pe Luon. Disebut juga sebagai Sungai Kalong di Vietnam sana ya. Depan sana ada rombongan turis dari Tiongkok. Terus ini banyak juga yang melakukan perdagangan lintas batas ya. Baik itu pedagang Vietnam maupun pedagang Tiongkok. Kalau dari arah sana itu udah balik dari Vietnam. Dari arah Vietnam masuk ke kota Tongxing di Tiongkok. Ini garis perbatasan antara Tiongkok dan Vietnam di atas jembatan. Sekarang kita udah melangkah ke wilayah Vietnam. Rombongan turis China. Tadi ngantri di imigrasi sebelah Tiongkok cukup cepat ya. Kurang lebih 10 menit udah keluar. Dan sekarang kita mau ngantri di imigrasi Vietnam. Mudah-mudahan cepat juga. Dan untuk turis Indonesia yang ingin berwisata ke Vietnam, free visa ya. Jadi nggak perlu mengajukan visa. Kalau nggak salah, free visa 30 hari. Depan sana itu gerbang perbatasan di pihak Vietnam menuju kota Mong Chai, yang merupakan bagian dari Provinsi Quang Ninh, Vietnam. Dan imigrasinya di sebelah sini.
Ini udah lewat imigrasi ya. Hari ini nggak terlalu rame yang ngantri. Tadi ngantri 15 menit aja udah selesai. Dan ini sub imigrasi Vietnam, kota Mong Chai. Free visa 1 bulan ya. Meskipun aku cuma di Vietnam selama beberapa hari doang. Welcome to Mong Chai. Balik lagi ke Asia Tenggara, banyak banget motor. Kalau di Tiongkok, motor listrik kan. Ini semuanya motor bensin. Begitu menyeberang ke Mong Chai, kita seakan masuk ke dunia yang lebih tenang. Jalanan di sini tidak terlalu padat, namun tetap terasa hidup dengan motor yang lalu lalang dan aktivitas warganya. Suasananya juga terasa bersahabat, dengan senyum ramah pedagang dan aroma masakan Vietnam yang mengalir dari warung-warung sederhana. Secara geografis, Mong Chai berada di Provinsi Quang Ninh, ujung utara Vietnam, persis berbatasan dengan Tong Sing di Tiongkok. Posisi ini menjadikannya kota perbatasan penting untuk perdagangan, tapi ritme sehari-harinya tidak terburu-buru dan terasa lebih santai. Budayanya juga menarik, karena di sini kita bisa melihat persilangan budaya Vietnam Utara dan Tiongkok, dari bahasa, kuliner, hingga interaksi masyarakat. Semuanya menciptakan warna unik yang membuat kota ini terasa akrab meski baru pertama dikunjungi. Kota Mong Chai ini cukup rapi ya, kesan pertama. Bangunannya cakep-cakep juga. Tadi dari kota Tong Sing Tiongkok menyeberangi sungai, cuma ratusan meter, nuansanya langsung berbeda. Ini nuansanya memang Asia Tenggara sekali. Tapi relax banget, banyak banget coffee shop di sepanjang jalan ini. Banyak nongkrong santai di sini. Kalau di kota Tong Sing sebelah Tiongkok sana, banyak tulisan Vietnam. Dan di sini di Mong Chai sama juga banyak tulisan Mandarin. Kota perbatasan Tiongkok dan Vietnam. Đi bành cái nha, bành cái thấy cái này xong bành sang biết. Xong thấy cái hình này xong bành ha. Okay. Kia đi ra đoạn kia nha, kìa bành sang đây. Xong gặp cái đèn xanh đèn đỏ này. Gặp cái đèn xanh đèn đỏ như này, gặp cái đèn xanh đèn đỏ này. Ini aku keliling cari hotelnya nggak ketemu. Aku pakai Google Maps. Nggak begitu tepat juga. Tadi aku tanya orang di pinggir jalan, terus dikasih tahu. Nah, ini baru betul Libra Hotel. Melesetnya jauh banget sih Google Maps. Ini kamarnya cukup oke ya. Ini kamar mandinya kayak gini. Cukup luas ya. Ada satu king size bed. Tarif per malamnya Rp300.000 kurang lebih. Aku cuma nginap 1 malam aja di sini. Ini pemandangan di luar sana. Lagi hujan ya. Aku barusan aja beli SIM card Vietnam sini. Harganya 200.000 Vietnam Dong untuk 30 hari. Dan kuota perharinya 3 GB. Lumayan lah, nggak terlalu mahal. Dan tadi nggak usah registrasi pakai paspor ya. Tapi dengar-dengar kalau beli SIM card di Vietnam biasanya harus menunjukkan paspor dan registrasi. Tapi ini nggak perlu, nggak tahu kenapa. Ini sekarang aku mau makan siang dulu di sini. Pho. Pho. 鸡粉是吗？对。现在有鸡粉，也有鸡粉啊。鸡粉。牛肉没有吗？牛肉完了。卖完了。那来个鸡肉粉吧。OK。这些等一下。好嘞。越南语是不是叫pho？对呀，粉。粉。叫粉。粉。你去哪里？有车了吗？明天去河内。明天去河内是吗？对呀。那等一下加我微信。明天呢，什么时候叫我跟我说，我安排车去接你啊。
啊，这里我们有车队。这里还有什么玩的吗？这里附近这里也没有啊，没有你可以去大概2公里、3公里，你去赌场。去哪？去赌场。赌场。对啊。啊，还有赌场啊？还有赌场啊，对2公里到赌场啦。啊。看哪个地方可以好玩啊？中文讲的这么好，中文自己学的吗？我自己学啊。自己学了。自己学啊。好厉害。Ini hujan-hujan enaknya makan yang berkuah kayak ini. Ini pho dalam bahasa Vietnam. Kelihatannya kayak kue tiao ya. Pakai daging ayam, satu porsi ini 40.000 Vietnam dong. Kurang lebih berapa nih ya? Nggak sampai 30.000 rupiah lah. Tapi tadi aku lihat dia kayak pakai pho yang instan gitu ya. Bukan yang handmade. Enak sih, gurih, rasa micinnya terasa. Dalamnya ada toge, ada sayur juga, daging ayam, pakai cabai rawit kayak gini aja. Orang di sini chill banget ya kelihatannya ya, santai, cocok buat relax. 你去过那边吗？东兴？我过一次啊。啊？一次啊，一次2次啊，去东兴啊。1次2次。那这边的人都会讲中文吗？一点点的。一点点啊。英语呢？英语啊，我可以听过一点点啊。一点点，也可以一点点啊。嗯。Taksi di sini pakai VinFast ya, mobil listrik buatan Vietnam. Selain mobil lokal, banyak juga mobil buatan Jepang dan Korea. Dari Toyota, Kia, Hyundai. Ini aku mau naik taksi ke tempat lain, aku pakai Grab. Dan di sini bisa bayar pakai cash juga. Dari pusat kota Mong Chai, kita berangkat ke Chia Co, sebuah kawasan pesisir di ujung timur Laut Vietnam yang merupakan bagian dari Mong Chai. Menghadap langsung ke Laut Cina Selatan, tempat ini sudah lama dikenal sebagai desa nelayan tua yang penuh sejarah, sekaligus benteng alami di perbatasan dengan Tiongkok. Selain itu, Chia Co juga menyimpan beberapa peninggalan sejarah, seperti gereja yang dibangun pada masa kolonial Prancis, dan kuil tua yang masih dijaga hingga kini. Tadi naik taksi, awalnya panggil Grab kan, tapi nggak ada yang menerima pesanan aku. Terus aku stop aja di pinggir jalan gitu. Nah, ini perjalanan dari sana, dari kota sampai sini sekitar 10 km. Terus tadi sempat ngomong sama drivernya pakai Google Translate. Nah, terus dia mau nunggu, katanya mau nunggu. Terus nanti antarin aku ke 2 tempat lain lagi. Kurang lebih 2 jam gitu kan. Tarifnya 450.000 Vietnam dong. Sekitar 300.000 rupiah lah. Nanti dianterin balik lagi ke hotel. Nah, ini salah satu bangunan ikonik yang ada di Mong Chai. Ini namanya Gereja Tra Co yang ada di Mong Chai. Awalnya dibangun pada tahun 1888 pada saat masa kolonialisme Prancis. Awalnya dibangun dengan kayu dan daun rumbia, sangat sederhana. Lalu pada tahun 1995, gereja ini direnovasi secara besar-besaran. Strukturnya juga diganti dengan bahan yang lebih kokoh dan megah. Ini ada yang foto prewed di sini. Di atas sana ada pelangi, lagi ada pelangi, kelihatan nggak? Tepat di atas atap gerejanya.
Dulu Vietnam pernah dijajah oleh Prancis dari tahun 1858 hingga tahun 1954 ya. Makanya banyak bangunan di Vietnam yang arsitekturnya terpengaruh oleh Barat. Gaya gotik Eropa pada gereja ini terlihat dari menara tingginya yang runcing, jendela lengkungnya yang lancip, dan atap segitiganya yang menjulang. Interiornya dihiasi lukisan kudus dan kaca patri berwarna yang indah, dengan altar utama yang berornamen klasik. Sepi banget ya, nggak ada orang. Memang Mong Sai bukan sebuah kota wisata yang populer di Vietnam. Biasanya orang Tiongkok yang nyebrang dari kota Tong Sing, nyebrang dari sana ke sini, cuma numpang lewat. Biasanya mereka numpang lewat dari Mong Sai, terus langsung ke Hanoi. Setelah melihat megahnya gereja Chaco yang berusia lebih dari seabad, perjalanan kita berlanjut ke sebuah tempat bersejarah lainnya, yaitu Dinh Chaco. Dinh Chaco adalah sebuah kuil tua yang sudah berdiri sejak tahun 1461 di Chaco, Mong Sai. Bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol asal-usul masyarakat Chaco. Konon, kuil ini didirikan oleh 12 keluarga nelayan dari Doson Haipong yang terdampar di pesisir Chaco karena badai besar. Dari sinilah lahir komunitas baru yang kemudian berkembang menjadi desa Chaco yang kita kenal sekarang. Mereka membawa serta kepercayaan terhadap Dewa Chan Fu dari kuil di Doson dan mendirikan kuil ini untuk memohon perlindungan di tanah baru mereka. Dari arsitektur Dinh Chaco, kita dapat melihat pengaruh budaya Tiongkok terhadap perkembangan budaya Vietnam dengan ukiran-ukiran naga dan phoenix, serta penghormatan terhadap Dewa Chan Fu yang dikenal sebagai Chen U Tati di Tiongkok, kepercayaan dewa Taoisme yang berasal dari daratan Tiongkok. Taoisme mulai masuk dan mempengaruhi Vietnam secara bertahap sejak abad kedua Masehi, semasa Vietnam berada di bawah kekuasaan dinasti-dinasti kuno Tiongkok selama 1000 tahun lebih. Taoisme mulai berbaur dan diserap ke dalam kepercayaan animisme yang sudah ada di Vietnam. Inilah yang membuat Taoisme di Vietnam memiliki karakter yang unik. Selain itu, kita juga dapat menemukan aksara Han Tiongkok di banyak sudut kuil, karena dalam sejarahnya, Vietnam pernah menggunakan aksara Han selama 1000 tahun lebih sebagai sistem tulisan resmi. Kitab suci 3 kepercayaan utama yaitu Buddhisme Mahayana, Konfusianisme, dan Taoisme yang membentuk fondasi spiritual Vietnam tradisional juga menggunakan aksara Han. Sehingga kuil-kuil sebagai pusat agama dan kebudayaan secara alami menggunakan aksara Han yang merupakan media dari pengetahuan dan kekuatan spiritual pada masa itu. Di Vietnam modern, aksara Han tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai penggantinya, mereka menggunakan alfabet Latin yang menjadi bahasa dan tulisan resmi di Vietnam. Namun di kuil-kuil, aksara ini dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya. Itu adalah penghubung nyata dengan masa lalu Vietnam. Melestarikannya adalah cara menghormati leluhur dan mempertahankan identitas budaya tradisional yang telah dibentuk selama berabad-abad. Berjalan di halaman kuil ini, kita bukan hanya melihat sebuah bangunan tua, tetapi juga merasakan jejak sejarah, budaya, dan ikatan leluhur yang masih dijaga oleh masyarakat setempat. Dan di belakang sini ada sebuah tungku untuk membakar uang sembahyang ya, benda persembahan. Kita ngopi sore dulu di salah satu coffee shop yang ada di sini, Soul Cafe. Kelihatannya lumayan ya tempatnya. Ini aku pesannya Sapi Trung namanya, atau egg coffee. Campuran kopi robusta dengan susu kental manis, kuning telur, dan gula yang dikocok bersama ya.
Jadinya creamy banget. Wangi ya. Emang ada sedikit aroma kuning telurnya, aroma kopi juga. Ini seperti krim jadinya. Seperti minum krim. Kita cobain ya. Ini rasanya kok seperti adonan bolu yang ditambahin kopi gitu ya. Tapi unik sih, enak. Awalnya manis, setelah dikocok kayak gini, kopinya tercampur rata, rasa kopinya. Satu cup ini 45.000 Vietnam dong, nggak sampai 30.000 rupiah ya. Tadi padahal sudah aku aduk sampai bawah, kopinya nggak mau nyatu juga dengan krimnya. Berarti harus minum krimnya dulu ya. Terakhir baru dapat kopinya. Mantap. Ya, bawa dah.要吃饭吗？太大了，我一个人吃了。啊，啊？Ini makan malamnya aku makan durian aja. 这个好吗？好啊，好啊。这个16万越南钱， 16万，越南这有多重啊？对。600克多，600克多。你也会讲中文啊？会想啊，这里进口岸，所以很多人会说中文。自己学的吗？嗯，自己学了。有自己学，有学老师。你是在哪里？我是印尼的，印度尼西亚。啊。厉害呀，说中文厉害。 Makan malam hari ini durian aja. Aku keliling dari tadi nggak tahu mau makan apa. Ini durian satu ini 160.000 Vietnam dong, sekitar 100.000 rupiah lah. Ya ini enak sih. Masih dingin-dingin, baru dikeluarin dari kulkas. Ini bijinya kecil banget. Kalau durian utuh itu, dia jualnya 14 yuan per setengah kilo. 1 kilonya 28 yuan. Dia kirain aku orang Tiongkok, jualnya pakai mata uang renminbi jadinya. Kalau 28 yuan sekilo berarti sekitar 70.000 rupiah ya sekilo. Yang durian utuh itu. Dagingnya tebal sih. Tapi cuma rasa manis doang. Aku suka durian yang ada sedikit rasa pahitnya. Ini sedikit mirip durian Thailand ya. Selamat pagi, ini hari terakhir aku di Mong Chai. Tadi pagi hujan ya, dan sekarang udah berhenti, udah cerah lagi. Masih gerimis sih sebenarnya. Nah sekarang aku mau sarapan dulu sebelum meninggalkan kota Mong Chai.
Bihun ikan khas Vietnam. Ini toppingnya ada ikan yang sudah digoreng, ada bakso ikan juga. Terus tadi ini aku tambahin satu topping, nggak tahu namanya apa nih. Dia kayak dibungkus dengan rumput laut, dengan nori. Satu porsi ini 50.000 Vietnam dong. Sekitar 30.000 rupiah. Kita cobain ya. Oh ya, juga disediakan nih herbs-nya, dedaunan, ada daun mint. Kalau suka jeruk nipis, biar seger, ditambahin juga ya. Ini kita tambahin sedikit herbs-nya, biar lebih seger. Ini supnya seger banget. Dia memang udah asem, nggak usah ditambahin perasan jeruk nipis, sudah asem juga. Seger tapi. Aroma kaldunya juga terasa banget. Ini yang makan semuanya orang lokal. Tadi pas lewat aku lihat lumayan ramai yang makan. Jadi aku mampir aja. Dia tekstur bihunnya juga lebih tebal sedikit daripada bihun pada umumnya ya. Terus ini ada dikasih cuka juga, seperti saus cuka gitu ya. Aku cobain dulu. Mantap. Cukanya ada sedikit rasa manis. Cuka dengan gula mungkin ya. Kita cobain ikannya. Ikannya juga enak. Udah digoreng kering gitu. Dicocolin pakai saus cukanya lebih mantap. Dan ini ada sambal juga. Ditambahin sambal lebih mantap. Yang dibungkus nori tadi itu dari daging babi deh. Jadi ini non halal ya. Ini aku keliling sebentar di sebuah pasar yang ada di Mong Chai. Karena Mong Chai juga merupakan sebuah kota pesisir, jadi kaya akan hasil laut. Banyak banget kerang-kerangan, ikan. Terus tadi ada kepiting bakau juga. Pasarnya cukup bersih ya. Aneka sayur-sayuran seger. Kelihatannya fresh banget. Dan ini bawang merah. Bawang merahnya satu bonggol gitu ya. Satu bonggol gede. Iga 多少钱? 3块. Ah? 3块. 越南币. 啊？10 千. Oh, lah iga pak. Ini aku mau cobain jajanan kayak lumpia gitu ya. 10 千. Oh, kan. Isinya daging babi. Masih panas. Enak. Bagian luarnya dia pakai kulit tahu. Ini campuran daging babi, terus dalamnya kayak ada wortel gitu juga.
sayur, daun bawang gitu. Satu ini 10.000 Vietnam dong. Kurang lebih 6.000 rupiah ya. Tapi dalamnya full daging sih. Oke, ini aku mau berangkat ke Hanoi naik minivan gitu. Perjalanan dari Mong Chai ke Hanoi sekitar 300 km. Membutuhkan waktu 4 jam ya. Oke, jadi sampai ketemu lagi di Hanoi. Bye. Ôi giời ơi, ăn sớm quá, ăn được đâu. Lên đây ăn được.